Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Hanif Azhari dengan NIM 11950115112. Mata kuliah Teori Bahasa dan Automata dengan dosen pengampu Ibu Iis Afrianti, ST, MSc. Materi yang akan saya bahas adalah penyederhanaan tata bahasa bebas konteks. Sebelum lanjut lebih jauh, mari kita bahas bahasa bebas konteks. Bahasa bebas konteks merupakan salah satu golongan dari tingkatan bahasa atau bisa disebut dengan hierarki Chomsky yang memiliki aturan sebagai berikut. Ruas yang berada pada sebelah kiri harus berupa sebuah simbol variabel, di mana variabel atau non-terminal merupakan suatu simbol yang masih bisa diturunkan, dilambangkan dengan huruf besar, seperti huruf A besar, B besar, dan C besar, dan lain-lain. Selanjutnya ada terminal, merupakan suatu simbol yang sudah tidak bisa lagi untuk diturunkan, dilambangkan dengan huruf kecil, seperti A kecil, B kecil, dan lain-lain. Contoh dari bahasa bebas konteks, yaitu seperti ini. Pada nomor 1, A sebagai variabel menghasilkan terminal B. Lalu yang kedua, variabel A menghasilkan variabel C. Yang ketiga, variabel B menghasilkan variabel C dan terminal A. Yang keempat, variabel B menghasilkan terminal A dan variabel C. Penyederhanaan bahasa bebas konteks. Dalam suatu bahasa bebas konteks, penyederhanaan bisa dilakukan dan perlu dilakukan agar tata bahasa bebas konteks ini memiliki suatu batasan-batasan dalam aturan penulisannya, yang mana batasan ini membuat pohon penurunan dari tata bahasa bebas konteks ini tidak rumit dan lebih efektif, sehingga penulisan yang tidak berarti tidak perlu dituliskan. Cara ini membuat pohon penurunan dari bahasa bebas konteks menjadi lebih singkat. Penyederhanaan bebas konteks sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ada 3, yaitu yang pertama dengan menghilangkan produksi useless, yang kedua dengan menghilangkan produksi unit, dan yang ketiga dengan menghilangkan produksi empty atau kosong. Yang pertama, penyederhanaan dengan menghilangkan produksi useless. Dalam penulisan aturan produksi bahasa bebas konteks, carilah produksi yang useless. Useless ini berarti dengan menghilangkan produksi yang membuat simbol variabel yang turunannya akhirannya tidak menghasilkan simbol terminal secara keseluruhan. Yang kedua, produksi yang tidak akan pernah dihasilkan dengan penurunan apapun dari simbol awal, sehingga bisa dikatakan bahwa produksi tersebut bersifat redundan atau berlebih. Contohnya, di sini ada variabel X yang menghasilkan terminal B, variabel X, dan B, dan juga bisa menghasilkan variabel Y, terminal D, dan terminal D. Lalu, bisa juga menghasilkan variabel Z, terminal D, dan terminal E, di mana variabel Y dapat diturunkan lagi menjadi variabel Y, terminal D, dan terminal C. Variabel Z juga dapat diturunkan menjadi variabel Z dan variabel Z, lalu variabel C, lalu dapat juga menjadi terminal A. Selanjutnya, ada variabel D yang menghasilkan terminal B dan terminal A. Setelah itu, kita bisa mengidentifikasi produksi yang sesuai dengan aturan penyederhanaan dengan menghilangkan produksi useless. Dari bahasa bebas konteks yang disebutkan tadi, bisa kita lihat bahwa aturan produksi dari simbol variabel Y memiliki penurunan yang menuju terminal, yaitu terminal D dan terminal C. Variabel Y memiliki turunan yaitu terminal D dan terminal C. Namun, dikarenakan masih terdapat variabel Y secara berulang-ulang yang tidak menghasilkan turunan akhir berupa terminal secara keseluruhan, maka dapat terbentuk kesimpulan bahwa aturan produksi Y menghasilkan variabel Y, terminal D, C,
tidak memiliki turunan. Dan aturan produksi variabel X menghasilkan variabel Y dan terminal D dapat kita hilangkan. Karena di sini variabel Y yang ini tidak memiliki turunan lagi, sehingga ini bersifat useless. Maka untuk variabel Y yang menghasilkan variabel Y, terminal D, dan terminal C dihapuskan. Juga variabel X menghasilkan variabel Y dan terminal D, lalu terminal D juga dihapuskan. Maka kedua produksi ini disebut useless. Nah, kedua yang saya lingkari ini bersifat useless. Terus selanjutnya, untuk aturan produksi variabel Z menghasilkan variabel C, simbol variabel C tidak memiliki turunan, sehingga bisa dihilangkan. Sama seperti kasus sebelumnya, untuk variabel Y tidak memiliki turunan, sehingga produksi Y, variabel Y menghasilkan variabel Y, terminal D dan terminal C itu useless. Maka sama juga seperti ini, maka variabel Z menghasilkan variabel C yang tidak memiliki turunan terminal dianggap useless. Selanjutnya, untuk aturan produksi D, variabel D menghasilkan terminal B, A, aturan produksi ini dengan jalan turunan apapun dari variabel awal, yaitu variabel X, tidak akan pernah dicapai. Sehingga aturan produksi variabel D menghasilkan terminal B, A, tidak dapat ditulis. Sehingga aturan ini bisa kita hilangkan. Mengapa variabel D tidak dapat digapai? Karena di awal soal ini tadi, variabel D tidak dapat dilalui dari jalan apapun, karena dia bersifat tunggal. Jadi, yang berdiri sendiri seperti produksi variabel D menghasilkan terminal B, A ini bisa kita hilangkan. Jadi kesimpulannya yaitu, aturan produksi yang useless pada bahasa bebas konteks, yaitu produksi variabel X menghasilkan variabel Y, terminal D, dan variabel Y menghasilkan variabel Y, terminal D, C, lalu variabel Z menghasilkan variabel C, lalu variabel D menghasilkan terminal B, A. Maka penulisan tata bahasa bebas konteks setelah hasil penyederhanaan dengan menghilangkan produksi useless adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah salah satu contoh dari bahasa bebas konteks yang sudah disederhanakan melalui penghilangan produksi useless. Yang kedua, dengan menghilangkan produksi unit. Produksi unit merupakan produksi yang pada ruas kiri dan kanan aturan produksinya sama-sama hanya berupa satu simbol variabel. Misalnya, variabel A menghasilkan variabel B. Bentuk produksi unit ini tidak perlu dibuat, karena akan membuat pohon penurunan menjadi lebih panjang dan rumit. Penyederhanaan ini dilakukan dengan melakukan penggantian aturan produksi unit atau bisa dikatakan dengan meringkasnya. Sebagai contoh, di sini sudah diketahui tata bahasa bebas konteks yang saya tulis sebagai berikut. Nah, di sini jika ditulis secara normal dari bahasa bebas konteks ini, jika ditulis pohonnya, maka kira-kira akan seperti ini, di mana variabel X menghasilkan variabel Y, lalu menghasilkan lagi variabel Z yang menghasilkan terminal M dan terminal M. Lalu di sini ada variabel X menghasilkan variabel Y yang menghasilkan terminal F dan terminal G. Nah, bentuk ini dapat disingkat. Dari aturan produksi bahasa bebas konteks ini, lihat beberapa produksi yang memiliki turunan terminal yang bisa kita singkat, seperti produksi variabel X
menghasilkan variabel Y. Lalu, variabel Y menghasilkan terminal Fg. Maka, bisa kita singkat menjadi variabel X menghasilkan terminal Fg. Sehingga variabel Y di sini kita coret sehingga berubah menjadi seperti ini. Atau seperti ini. Lalu, untuk variabel Y menghasilkan variabel Z, lalu variabel Z menghasilkan variabel terminal M dan terminal M, maka bisa disingkat menjadi variabel Y menghasilkan terminal M dan terminal M. Sehingga variabel Y, Z di sini kita coret atau bisa dihapus. Sehingga akan menjadi seperti ini. Jika Y bisa menghasilkan turunan terminal Fg dan terminal MM, maka variabel X menghasilkan variabel Y menjadi variabel X menghasilkan terminal Fg dan terminal MM. Maka variabel Y bisa kita coret menghasilkan variabel X menghasilkan variabel M, dan variabel X yang ini menghasilkan terminal F dan terminal G. Sehingga aturan produksi setelah penyederhanaan adalah sebagai berikut ini. Yang ketiga, dengan menghilangkan produksi empty atau kosong. Penyederhanaan dengan cara ini yaitu melakukan penghilangan atau penggantian suatu produksi yang memuat variabel yang memiliki hasil turunan berupa produksi empty. Contohnya yaitu seperti ini, di mana variabel X menghasilkan variabel Y dan terminal Z, lalu di variabel Y dapat diturunkan lagi, namun turunannya yaitu berupa empty atau kosong. Pada bahasa bebas konteks di atas, terdapat variabel Y yang menghasilkan produksi empty, yang berarti bahwa variabel Y memiliki turunan yang kosong. Dan ini merupakan satu-satunya produksi dari variabel Y. Maka variabel Y dapat kita hapus dari aturan produksi di atas. Yang ini kita hapus Y, maka hasil penyederhanaannya adalah variabel X menghasilkan terminal Z. Jika ditulis dalam pohon penurunan, akan jadi seperti ini, di mana variabel Y memiliki turunan yang kosong, sehingga ini tidak diperlukan sama sekali. Maka akan berubah menjadi seperti ini. Untuk contoh yang lain, ada variabel X menghasilkan terminal V, variabel Y, dan terminal Z, di mana variabel Y ini memiliki dua turunan produksi, yaitu terminal G dan terminal H, lalu ada empty, kosong. Nah, di sini tampak berbeda dari kasus yang pertama tadi, di mana variabel Y-nya hanya memiliki satu turunan, yaitu empty. Di sini variabel Y memiliki turunan terminal G dan terminal H. Sehingga untuk penyederhanaannya, yaitu variabel X menghasilkan terminal V, variabel Y, terminal Z, dan menghasilkan terminal V dan terminal Z. Lalu untuk terminal Y menghasilkan variabel Y menghasilkan terminal G dan terminal H. Di sini tadi untuk variabel Y yang menghasilkan turunan kosong dapat disilang, sehingga menjadi variabel X menghasilkan terminal V dan terminal Z. Nah, seperti ini.
Untuk produksi X yang awalnya variabel X menghasilkan terminal V, variabel Y, dan terminal Z, kini bertambah dengan variabel X menghasilkan terminal V dan terminal Z. Untuk penulisan variabel X menghasilkan terminal V dan Z ini ditulis karena adanya dua produksi dari variabel Y tadi, yaitu terminal GH dan MT, di mana variabel X menghasilkan terminal V, variabel Y, dan terminal Z ditulis untuk variabel Y yang menghasilkan terminal GH. Sementara untuk variabel X yang menghasilkan terminal V dan Z ini karena variabel Y yang memiliki turunan kosong tadi. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf karena saya tahu banyak terdapat kekurangan di sana sini karena saya masih dalam tahap belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.